sana, Kanaan yang indah, aku rindu Kanaan yang indah, aku rindu Kanaan yang indah, bersedialah sekarang. Aku rindu ke sana, Kanaan yang indah, aku rindu Kanaan yang indah, aku rindu Kanaan yang indah, bersedialah sekarang. Hai saudara, Tuhan segera akan datang. Hai saudara, Tuhan segera akan datang. Hai saudara, Tuhan segera akan datang. Bersedialah sekarang. Ku rindu ke sana, Kanaan yang indah, aku rindu Kanaan. Salam, nama saya Andi, saya berdomisili di Manado dan saat ini saya sebagai seorang mahasiswa. Jika ditanya apakah saya mengetahui tentang vaksin, saya menjawab ya, saya mengetahui. Dan jika ditanya lagi apakah saya siap untuk divaksin atau tidak, saya menjawab saya belum siap untuk divaksin karena saya belum yakin tentang vaksin yang ada saat ini. Karena juga banyak beredar di media bahwa ada beberapa dari hasil uji coba vaksin tersebut yang berakibat fatal, dan menurut saya perlu diuji coba kembali untuk vaksin tersebut sampai memang benar-benar dinyatakan aman untuk dipakai. Terima kasih. Selamat siang, saya Mary. Saya tinggal di Bak Lele, Kelurahan Mentirotiku. Saya sebagai tenaga medis di salah satu rumah sakit di Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Ketika saya ditanya, apakah Anda tahu tentang vaksin COVID-19? Iya, saya tahu. Dan saya siap untuk divaksin ketika vaksin itu sudah ada. Mengapa? Karena vaksin COVID-19 ini tidak ada bedanya dengan vaksin-vaksin yang diberikan kepada anak-anak seperti DPT, BCG. Dan kita tahu bahwa vaksin ini adalah salah satu zat yang sengaja dibuat untuk merangsang tubuh untuk membentuk kekebalan tubuh sehingga tubuh kita tidak terjangkit dengan penyakit tersebut. Misalnya ini vaksin corona. Jadi vaksin corona ini diberikan ke orang tersebut dengan harapan bahwa orang ini tidak terjangkit lagi dengan virus corona. Jadi saya sangat setuju, saya siap untuk divaksin ketika vaksin itu ada. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di mana saja saudara berada saat ini. Hari ini adalah hari terakhir kita berada di tahun 2020. Dan sebelum mengakhiri tahun ini, saya rindu membagikan suatu video yang berbicara tentang vaksin COVID-19. Saat ini berbagai sumber yang kami temukan ada pro dan kontra. Dan melalui video ini kami tidak ingin mempropagandakan saudara-saudara atau membuat saudara mengambil keputusan yang salah di dalam memahami vaksin COVID-19. Untuk itu kami akan membagikan video ini, sebuah pernyataan dari General Conference Gereja Masih Advent hari ke-7 tentang vaksin COVID-19. Dan pernyataan ini kami ambil dari Adventist Network yang dipublikasikan oleh General Conference pada tanggal 18 Desember 2020. Umat Masehi
Advent hari ke-7 memandang kedatangan Kristus sebagai puncak besar dari sejarah dan akhir dari semua penyakit, penderitaan, dan kematian. Pada saat yang sama, kita telah dipercayakan dengan pesan kesehatan Advent yang diwujudkan dan diperluas oleh tulisan Ellen White, merangkum hidup sehat melalui perilaku gaya hidup sehat yang praktis dan menyeluruh. Kami menganjurkan semua praktek ini untuk menjaga sistem kekebalan tubuh yang sehat, dan dalam pandemi dibutuhkan lebih banyak lagi. Ellen White bukan hanya penyalur informasi kesehatan yang diilhami jauh sebelumnya, tetapi dia mencontohkan pencegahan praktis dalam menghadapi penyakit mematikan di zamannya, cacar, dan mengambil imunisasi sendiri, seperti yang dilakukan orang-orang yang dekat dengannya. Saat ini, cacar telah diberantas secara global. Kami berharap artikel ini akan menjawab pertanyaan, menghilangkan ketakutan, dan menyelesaikan beberapa mitos dan rumor umum, sehingga membawa kedamaian di hati anggota kami saat mereka membuat keputusan kesehatan yang dipandu oleh penyedia layanan kesehatan mereka. Ada rumor dan teori konspirasi yang menggunakan vaksin COVID-19 sebagai interpretasi dan atau pemenuhan dari nubuatan. Kami meminta komentar dari General Conference Bible Research Institute mengenai hal ini, dan tanggapannya adalah sebagai berikut. Pergolakan global yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 telah menghasilkan banyak spekulasi terkait dengan peristiwa akhir zaman dan salah tafsir Alkitab. Satu pandangan baru-baru ini yang disebarluaskan melalui media sosial dan beberapa situs internet telah mengemukakan teori bahwa vaksin yang akan datang yang diproduksi untuk memerangi COVID-19 termasuk dalam proses pengendalian yang akan mengarah pada penerapan tanda binatang itu. Perlu dicatat, bagaimanapun bahwa orang Advent berpegang pada keyakinan bahwa kontroversi akhir zaman akan berpusat pada hukum Allah dan khususnya pada perintah keempat, Wahyu 14 ayat 12. Selain itu, pesan malaikat ketiga akan memperingatkan terhadap penerimaan tanda Wahyu 14 ayat 9 sampai 11 dan akan mencerahkan umat manusia tentang masalah yang terkait di dalamnya. Untuk alasan ini harus dijelaskan bahwa umat Masehi Advent hari ke-7 memahami tanda binatang bukanlah tanda literal, tetapi tanda kesetiaan yang mengidentifikasi pembawa sebagai orang yang setia pada kekuatan yang diwakili oleh binatang itu. Dari perspektif yang berbeda, pandangan spekulatif lain berpendapat bahwa vaksin membuat mereka meminumnya atau meminum cawan murka Allah dan menjadi najis, karena konon zat najis digunakan untuk memproduksinya. Dalam hal ini harus diklarifikasi bahwa petunjuk Alkitabiah yang taat melarang mengkonsumsi makanan dan darah yang najis. Imamat 11 ayat 1 sampai 20, pasal 17 dalam kitab yang sama ayat 11 dan 12
dan Kisah Para Rasul 15 ayat 20 tidak berlaku untuk vaksin karena alasan yang jelas bahwa vaksin diproduksi sebagai obat untuk menyelamatkan nyawa, bukan sebagai makanan. Sekali lagi, harus diklarifikasi bahwa petunjuk Alkitabiah yang taat, yang patuh terhadap firman Tuhan melarang konsumsi makanan dan darah yang najis. Imamat 11 ayat 1 sampai 20, pasal 17 ayat 12, 11 dan 12, dan Kisah 15 ayat 20. Ayat-ayat ini tidak berlaku untuk vaksin karena alasan yang jelas bahwa vaksin diproduksi sebagai obat untuk menyelamatkan nyawa, bukan sebagai makanan. Spekulasi seperti ini membawa firman Tuhan ke dalam reputasi yang buruk dan menyebabkan kebingungan di antara orang-orang percaya yang tulus tetapi kurang informasi, menggunakan pengenalan vaksin untuk membangkitkan skenario eskatologis dari proporsi spiritual dan kosmis, atau untuk menentangnya atas dasar penafsiran Alkitab suci yang salah, hanya mengalihkan perhatian orang-orang percaya yang tulus dan komitmen gereja Advent untuk mewartakan Injil. Semoga vaksin yang efektif akan membantu menghentikan pandemi saat ini. Ini akan melindungi kehidupan mereka yang masih perlu mengetahui tentang Injil, serta mereka yang telah menerima Injil dan dengan demikian dibebankan dengan proklamasi kasih Allah yang tak terbatas pada dunia yang menderita. Yohanes 3 ayat 16. Adventist Health Ministry dengan kuat didasarkan pada Alkitab, instruksi Roh Nubuat melalui Ellen White, dan sejalan dengan ilmu kesehatan berbasis bukti yang ditunjukkan atau yang ditinjau oleh rekan sejawat. Kami mengandalkan dasar-dasar ini dalam merumuskan pendekatan dan nasihat kesehatan. Dengan jutaan yang terinfeksi dan banyak yang mati dan infeksi global yang terus meningkat, sejumlah vaksin telah dikembangkan dalam waktu singkat. Ada banyak pertanyaan yang ditanyakan orang tentang vaksin COVID-19. Sebagai sebuah gereja, meskipun kami mendukung rekomendasi kesehatan masyarakat berbasis bukti, kami juga berhati-hati untuk tidak membuat pernyataan yang dapat dianggap menggantikan pedoman kesehatan masyarakat nasional dan internasional. Untuk alasan ini, penting agar komentar kami dipahami dalam rangka posisi resmi gereja kami tentang imunisasi. Gereja Masehi Advent hari ke-7 sangat menekankan pada kesehatan dan kesejahteraan. Penekanan kesehatan Advent didasarkan pada wahyu Alkitabiah, tulisan yang diilhami oleh Ellen White atau salah satu pendiri gereja, dan pada literatur ilmiah yang ditinjau yang sejawat. Karena itu, kami mendorong imunisasi atau vaksin yang bertanggung jawab dan tidak memiliki alasan agama atau agama untuk tidak mendorong penganut kami untuk berpartisipasi bertanggung jawab dalam program imunisasi perlindungan dan pencegahan. Kami menghargai kesehatan dan keselamatan populasi yang mencakup pemeliharaan kekebalan kelompok. Jadi sekali lagi, penekanan kesehatan yang dimiliki oleh gereja Masehi Advent hari ke-7, yaitu
didasarkan pada wahyu Alkitabiah, tulisan yang diilhami oleh Ellen G. White, salah satu pendiri gereja, dan pada literatur ilmiah yang ditinjau sejawat. Karena itu kami mendorong imunisasi atau vaksin yang bertanggung jawab dan tidak memiliki alasan agama atau agama untuk mendorong penganut kami untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam program imunisasi, perlindungan, dan pencegahan. Kami bukan hati nurani dari anggota gereja secara individu dan mengenali pilihan individu. Ini dilakukan oleh individu. Pilihan untuk tidak diimunisasi dan tidak boleh dilihat sebagai dogma atau doktrin dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Jadi sekali lagi, kami tegaskan bahwa kami bukan hati nurani dari anggota individu. Dan pilihan itu ada untuk setiap individu dan itu diputuskan oleh individu yang bersangkutan. Jadi tidak ada dogma atau aturan gereja dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7 yang menekankan atau memaksakan untuk individu itu divaksin atau tidak. Tetapi itu adalah semata-mata pilihan. Dan itu bukan doktrin dari Gereja Advent untuk memaksakan kehendak atau hati nurani. Ada upaya untuk membangun pendekatan berbasis bukti yang andal untuk pengobatan COVID-19. Selain itu, dan dalam waktu yang singkat, vaksin telah diproduksi yang sekarang digunakan untuk membantu mengendalikan pandemi. Namun, masyarakat memiliki kekhawatiran dan pertanyaan terkait COVID-19 atau vaksin COVID-19. Otoritas penggunaan darurat atau EUA untuk vaksin Pfizer atau BioNTech diberikan pada 2 Desember 2020 di Inggris Raya dan pada 9 Desember di Kanada. Di Amerika Serikat, vaksin Pfizer telah ditinjau oleh Food and Drug Administration atau FDA Amerika Serikat untuk sementara disahkan pada tanggal 11 Desember. Vaksin Moderna akan menyusul. Dalam percakapan dengan Sekolah Kesehatan Masyarakat Universitas Loma Linda atau LLUSPH, Michael Hack, Dekan Sekolah Farmasi Loma Linda yang bertugas di Komite Penasihat Pusat Pengendalian Penyakit Amerika Serikat, CDC, untuk kelompok kerja praktik imunisasi tentang vaksin COVID-19 dan di San Bernardino County COVID-19 Vaksin Task Force di California berbagi wawasan berikut terkait pernyataan umum tentang vaksin Pfizer, BioNTech, dan Moderna. Wawasan dan penjelasannya tentang pernyataan umum muncul sebagai berikut. Pertanyaan dan fakta tentang vaksin. Pertanyaan: apakah vaksin mRNA atau messenger ribonucleic acid mengubah DNA Anda? Fakta: kedua vaksin yang dirujuk didasarkan pada mRNA yang merupakan vaksin pertama, tetapi teknologinya telah digunakan dalam perawatan medis selama 15 tahun terakhir. Vaksin masuk ke dalam sitoplasma sel atau cairan di dalam sel, di mana ia merangsang produksi antibodi untuk melawan protein lonjakan dari SARS-CoV-2. Karena tidak memasuki inti atau sel inang. Saya ulang, karena tidak memasuki inti sel inang, ia tidak mengubah DNA atau struktur atau fungsi
genetik. Pertanyaan kedua, apakah itu aman dan efektif karena dikembangkan begitu cepat? Fakta, karena teknologi saat ini, virus SARS-CoV-2 diurutkan dalam beberapa hari setelah diidentifikasi dan mengejarkan atau pengerjaan vaksin segera dimulai. Ukuran sampel untuk studi besar adalah 40.000 orang atau ukuran sampel studi vaksin FDA rata-rata biasanya hanya 27.000 orang. Kami 2 bulan dalam studi atau 2 tahun, data sedang dipantau dengan cermat. Pertanyaan ketiga, apakah itu aman dan efektif karena dikembangkan begitu cepat? Dosis pertama menunjukkan perlindungan tanggapan kekebalan 50%. Dosis kedua, perlindungan mencapai 95%. Hanya vaksin hepatitis A yang lebih tinggi dengan perlindungan hanya sekitar 100%. Penelitian ini dirancang dengan baik dan mewakili demografis Amerika Serikat dengan sangat dekat, dengan pengecualian penduduk asli Amerika dan penelitian yang sedang berlangsung, sedang berupaya untuk memperbaikinya. Khasiat dan efek samping serupa semua pada kelompok etnis. Pertanyaan berikutnya, apakah bahan dan pengawet dalam vaksin berbahaya? Fakta, tidak ada bahan pengawet dalam 2 vaksin COVID-19 ini. Itulah sebabnya mereka membutuhkan fasilitas deep freeze atau freezer untuk menyimpan dan pengangkutan. Vaksin dimurnikan dengan hati-hati. Pertanyaan berikut, apa saja efek sampingnya? Fakta sejauh ini, 10% subjek melaporkan demam pada hari kedua dan 24 jam 50-60% melaporkan merasa pegal. Sejauh ini hanya ada sedikit efek samping yang serius dengan vaksin Pfizer atau BioNTech, termasuk 3 kasus reaksi alergi yang signifikan atau sangat rendah, mungkin karena tidak menggunakan atau tidak digunakannya pengawet. Pertanyaan yang berikut, apa saja efek sampingnya? Dr. Hagu telah lanjut berkomentar bahwa jika seseorang telah dites positif COVID-19 di masa yang lalu, orang tersebut masih bisa mendapatkan vaksin. Itu hanya akan meningkatkan antibodi orang tersebut. Dia juga menunjukkan bahwa pengambilan vaksin di Amerika Serikat bersifat sukarela atau tidak wajib. Kemanjuran vaksin Pfizer atau BioNTech dan Moderna serupa, tetapi keduanya tidak dapat saling menggantikan. Jika seseorang memulai dengan 1, dosis kedua harus dari merek yang sama. Untuk vaksin Pfizer terdapat interval 21 hari antara kedua dosis. Dilaporkan bahwa untuk vaksin Moderna jeda adalah 28 hari antar dosis. Vaksin ini tidak diizinkan untuk digunakan selama kehamilan atau pada mereka yang berusia di bawah 16 tahun. Sebagai kesimpulan, imunisasi bersama dengan sanitasi dan air bersih telah menjadi dasar bagi peningkatan umur panjang yang terlihat di seluruh dunia, di mana intervensi ini telah diterapkan. Vaksin telah lama digunakan oleh anggota gereja Advent di seluruh dunia. Seiring dengan praktek kesehatan yang baik, mereka telah memberikan perlindungan terhadap banyak infeksi dan mencegah penyakit serta kematian.
saat kami menyaksikan besarnya pandemi global, kematian, kecacatan, dan efek COVID-19, jangka panjang yang muncul di semua kelompok umur, kami mendorong anggota kami untuk mempertimbangkan imunisasi yang bertanggung jawab serta promosi dan fasilitas pengembangannya apa biasanya disebut kekebalan kelompok atau kekebalan komunitas yang sudah ada sebelumnya sekitar 80% individu sebagai akibat dari infeksi sebelumnya atau vaksinasi. Kami tegaskan kembali, keputusan untuk setiap orang diizinkan atau tidak adalah pilihan setiap orang. Sekali lagi, keputusan untuk diizinkan atau tidak adalah pilihan setiap orang dan harus diambil dalam konsultasi dengan penyedia pelayanan kesehatan. Penelitian pribadi tentang topik ini penting. Kita sebenarnya mengandalkan praktik kesehatan Alkitab dan Roh Nubuat, serta mengikuti Tuhan yang memimpin dalam hidup kita yang akan membawa damai dan jaminan kita dalam pengambilan keputusan kita. 1. Tentang vaksinasi cacar, D.I. Robinson, salah satu sekretaris Ellen White, di bawah tanggal 12 Juni 1931 menulis sebagai berikut tentang sikap Nyonya White terhadap vaksinasi. Anda meminta informasi yang pasti dan ringkas mengenai apa yang Sister White tulis tentang vaksinasi dan serum. Pernyataan ini dapat dijawab dengan sangat singkat karena sejauh yang kami miliki, dia tidak menyebutkannya dalam tulisannya. Kesimpulan kedua, Lembaga Penelitian Biblika Konferensi Umum Masih Advent hari ke-7 Desember 2020. Jadi secara keseluruhan kita sudah mendapatkan apa yang merupakan pernyataan gereja Masih Advent hari ke-7 General Conference sehubungan dengan vaksin COVID-19. Saudara-saudara sekalian, di mana saja saudara berada yang menyaksikan tayangan ini, kembali kesimpulan divaksin atau tidak itu adalah pilihan Anda. Tetapi secara organisasi, sebagaimana yang sudah kita dengarkan bersama tadi, bahwa jelas diberikan informasi sebagaimana vaksin cacar dan yang lain, gereja menganjurkan supaya itu dilakukan. Tetapi kembali keputusan itu ada di tangan saudara sekalian di mana saja saudara berada. Semoga tayangan ini akan menolong kita mengambil keputusan dengan bijaksana. Tayangan ini tidak diperuntukkan untuk mempropaganda Anda, membuat Anda mengambil suatu kesimpulan yang salah, tetapi tayangan ini diperuntukkan supaya saudara-saudara mempertimbangkan dengan baik apa yang Anda putuskan, sehingga dengan demikian sesuai dengan pemerintah Republik Indonesia, negara Republik Indonesia, kita bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Apabila di tahun 2021 nanti akan diadakan vaksin secara umum, Tuhan kiranya menolong saudara-saudara di mana saja saudara berada, dan biarlah Tuhan memberkati keputusan saudara apapun yang saudara sudah putuskan. Kami melalui tayangan ini tidak memaksakan pendapat pribadi, tetapi kami semata-mata hanya memberikan penerangan kepada saudara sehubungan dengan vaksinasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.